Masih di halaman 2, masuk ke 3, surat Nuh ayat 5 sampai 9. Qala rabbi inni ta'altu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama ta'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa inni ta'autuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Pertanyaan, yang dimaksud menyeru diam-diam itu yang bagaimana Ustadz kalau diterapkan di zaman sekarang yang era digital ini? Ya, diam-diam didatangi, ya. Didatangi empat mata, diam-diam, dakwah sir, ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dulu Nabi ketika awal-awal berdakwah, beliau tidak langsung secara dakwah jahriyah, secara terang-terangan, secara terbuka, itu tidak. Tapi dulu beliau datangi dulu keluarga beliau, orang-orang terdekat, dan lain sebagainya, sehingga dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau diterapkan saat ini, bagaimana caranya untuk dakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi? Ya, panjenengan datang kepada yang mau didakwai. Datang. Keluarganya dulu, ingat agama ini yang utama untuk diri sendiri dulu. Kemudian sesudah itu untuk keluarga. Sesudah itu untuk lingkungan terdekat dan lain, terus begitu. Nah, saat ini alhamdulillah Islam sudah sangat sempurna sehingga tidak perlu diam-diam lagi. Kita dakwah, mendakwahkan Quran dan Sunnah ini sudah gamblang terang-terangan. Kecuali nanti jika panjenengan berada di satu negeri, ya, di situ belum ada Islamnya, panjenengan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Kalau langsung terang-terangan, apa yang terjadi? Dakwah belum tersebar, jenengan sudah tidak tahu di mana. Bahkan dulu Nabi itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, pertama itu sampai terusir dari kampung halaman, ditolak oleh masyarakatnya, terusir. Maka dakwah sembunyi-sembunyi, kalau perlu dibutuhkan hijrah. Hijrah di tempat yang memang di situ sudah ada kekuatan. Hijrah bukan sebagai pengecut terus berhenti dakwah, bukan. Tapi hijrah menyusun strategi. Bagaimana caranya berdakwah di tempat yang memang di situ Islam belum kuat.
Sehingga dakwah dan sendiri tidak bisa, dakwah dengan sendiri itu. Dakwah itu harus dengan kebersamaan. Dulu Nabi sebetulnya cukup mudah bagi Allah menolong Rasulnya untuk dakwah tanpa ada halangan rintangan. Namun kenapa Allah sampai Rasulnya itu terusir dari kampung halaman? Allah hendak memberikan pengajaran dan pelajaran yang sangat istimewa kepada kita semua. Bahwa dakwah tidak bisa sendiri. Dakwah harus secara bersama-sama. Kalau sendiri itu masih rapuh. Tetapi kalau dengan kebersamaan itu akan kuat. Sapu lidi itu kalau satu itu rapuh sekali. Tapi kalau dibongkok bareng-bareng itu jadi kuat. Sapu lidi satu bisa enggak jenengan pakai untuk nyapu? Enggak bisa. Tapi jika disatukan itu bisa. Makanya dakwah itu butuh kekuatan. Kekuatan itu dengan kebersamaan. Kekuatan dengan kebersamaan. La ghalabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Tidak ada kekuatan kecuali dengan kebersamaan. Walattihada illa bil fadail. Tidak ada kebersamaan tanpa nilai-nilai kebaikan. Jadi yang dimaksud bersama itu kalau di situ ada nilai-nilai kebaikan. Meski fisiknya bersama, membentuk satu komunitas, namun jika dalam komunitas itu tidak ada nilai-nilai kebaikan, maka itu tidak disebut dengan kebersamaan. Tidak menghasilkan kekuatan yang sesungguhnya. Wala fadaila illa biddin. Nilai-nilai kebaikan itu tidak ada kecuali dengan agama. Waladina illa ma waffaqal kitab wa sunnah. Tidak ada agama kecuali yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kekuatan itu akan muncul jika kita berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Kebersamaan akan tumbuh jika kita semuanya taslim pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun untuk membentuk kebersamaan itu, Nabi itu sampai hijrah dulu itu. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Setelah bersatu padu, qalban wa jasadan, hati dan fisik umat Islam pada waktu itu, maka kekuatan dakwah menjadi muncul. Sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka kemudian dikenal dengan Fathu Makkah. Membuka kota Mekah yang dulu Nabi terusir. Nabi harus dakwah sembunyi-sembunyi dulu, tidak terang-terangan sampai beliau hijrah. Begitu kekuatan terwujud atas izin dan ridha Allah melalui kebersamaan hati dan fisik umat Islam, maka cahaya Al-Quran terpancar ke seluruh penjuru negeri, sehingga Fathu Makkah. Nah itu dakwah sembunyi-sembunyi, sehingga tidak terang-terangan, datangi empat mata secara diam-diam, ya, diajak kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. Nah nanti kalau sudah ada kekuatan dakwah baru terang-terangan.
Ya, ada lagi?